Terkait dengan dugaan unsur kesengajaan dalam kecelakaan Germanwings, kita akan membahasnya langsung dengan pakar penerbangan Cepi Hakim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Cepi. Selamat pagi. Ya, berdasarkan hasil investigasi, memang tadi Aris sempat mengatakan ada unsur kesengajaan. Apakah benar seperti itu mekanismenya? Ya, kalau kita berbicara tentang dunia penerbangan, maka kita harus mengikuti aturan main atau tata cara yang berlaku di situ ya. Maksudnya begini, begitu terjadi kecelakaan, semua orang kepengen tahu, ya. Semua orang kepengen tahu dan semua orang berusaha mendapatkan informasi yang dia bisa. Betul. Begitu dia dapat informasi, kemudian dia akan menyimpulkan sendiri. Nah, yang terjadi seperti ini jadi chaos ya. Iya. Jadi kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang, kita harus bersabar ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi penyebabnya tanpa penyelidikan itu sudah selesai dilakukan. Ya, seperti kecelakaan yang pesawat yang sangat fatal itu, ada seorang investigator senior mengatakan nggak mungkin kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebabnya ada black box. Black box itu hanya membantu. Itu sebabnya juga hasil kecelakaan selalu disebutkan sebagai most probable cause. Oke. Ya, itu sebabnya juga dengan aturan-aturan yang ketat, semua negara ya secara global angkutan udara itu diatur dengan rapi. Setiap negara harus punya otoritas penerbangan, setiap negara harus punya badan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang. Nah, yang terjadi sekarang ini jadi chaos kan, semua orang menerjemahkan sendiri. Kenapa? Karena datanya itu adalah yang pertama adalah prematur. Itu kan cuma bocoran aja ya, prematur. Yang kedua adalah dia unanalyzed, dia belum dianalisis. Dan yang ketiga adalah parsial. Jadi belum komprehensif, belum selesai penyelidikan. Dan penyelidikan itu yang bisa dipercaya adalah hasil dari Aircraft Accident Investigating Body ya, NTSB, kalau di sini KNKT. Yang bisa menjelaskan juga adalah authorized personnel, orang yang ditunjuk anggota KNKT untuk mengumumkan. Itu yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena dia tidak bergantung kepada data yang tadi prematur, unanalyzed dan parsial. Iya, tapi ada bocoran bahwa situasi dalam kokpit itu dari CVR itu sudah bisa dianalisa dan itu sampai bocor ke media. Mengapa bisa seperti itu tuh, Pak? Karena tadi saya katakan, begitu kejadian kecelakaan, semua orang kepengen tahu semuanya. Semua orang kepengen tahu, semua orang kepengen cepat, ya, dan semua orang berkepentingan. Kenapa? Karena banyak orang yang bepergian dengan pesawat terbang. Betul. Nah, kalau ini didiamkan, sekali lagi ya jadi chaos ya, semua orang ngoceh segala macam aturan. Sekali lagi saya tekankan di sini, tidak akan pernah ada penjelasan yang bisa kita percaya kalau dia tidak keluar dari KNKT atau NTSB atau badan sejenis yang resmi oleh pemerintahan satu negara. Kenapa? Karena badan itulah yang mempunyai data yang lengkap. Badan itulah yang melakukan investigating mechanism. Jadi mekanisme investigasi itu banyak sekali langkahnya, yang semua harus diinvestigasi, dianalisis, dan kemudian didiskusikan dengan segala macam ahli-ahli, baru bisa kemudian ada konklusi di situ. Konklusinya selalu mengatakan begini, bahwa kecelakaan terjadi dengan kontribusi A, B, C, D, A, B, C, D. Rekomendasinya adalah A, B, C, D. Kenapa? Karena penyelidikan kecelakaan pesawat terbang ya intinya adalah bertujuan agar kecelakaan pesawat dengan penyebab yang sama tidak terjadi lagi. Kalau gitu saya jadi penasaran sebenarnya tuh, Pak. Ya. Soalnya kan kalau misalnya dari yang bocoran ini gitu kan, dibilang kita sampai bisa mendengarkan suara nafas gitu dari orang yang ada di dalam kokpit gitu. Nah, dari pernyataan tadi sempat melihat ya ada paket pilot Prancis yang mengatakan bahwa sebenarnya ini ini pesawat tua, A320 yang sudah sangat tua, 20 tahun umurnya. Lalu ini ada masalah juga dengan noise yang di dalam kokpit gitu, sampai 70 desibel. Apakah mungkin bisa mendengarkan suara nafas kopilot di dalam kokpit gitu dengan si CVR ini? Ya. Penjelasan yang seperti ini adalah penjelasan yang tidak berdasar. Ya. Saya berani mengatakan begini, ya. Saya harus katakan begini, tidak berdasar. Ya. Kenapa tidak berdasar? Karena informasinya bocoran dari mana? Ya, yang kasih informasi itu siapa? Pasti bukan ahlinya, ya. Sampai dia bilang suara napas, dramatisasi yang luar biasa. Siapa yang menjelaskan? Ya, kita nggak bisa percaya yang begini. Kita bisa mempercayai penjelasan ya yang namanya dari authorized personnel.
Ya, jadi orang yang memang mempunyai otorisasi. Jadi kalau seseorang yang mempunyai otorisasi yang bertugas sebagai investigator, kalau dia berbicara itu ada dasarnya, ya. Terus ini karena ini pesawatnya pesawat tua ini. Bagaimana mereka mengukur pesawat tua? Apa ukurannya pesawat tua apa enggak tua? Ya. Dalam teknis penerbangan, pesawat kalau terjadi kecelakaan pesawat, orang tidak akan berada pada platform bahwa pesawat itu tua atau tidak tua, tidak. Semua pesawat yang dirilis untuk terbang oleh otoritas penerbangan nasional itu adalah pesawat yang memang serviceable, adalah pesawat yang memang bisa terbang. Nggak ada tua atau tidak tua, yang ada adalah serviceable atau unserviceable. Dia bisa terbang, dia layak terbang atau dia tidak layak terbang. Ya, ini bicara tentang teknis penerbangan. Kalau ini jatuh kepada orang-orang yang tidak authorized, maka yang keluar seperti ini. Wah, ini penerbangnya tidur, ini penerbangnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, kenapa? Ini harus ada jabaran. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa penjelasan-penjelasan itu bocoran, ya. Bocoran itu prematur. Baru kejadian beberapa hari yang lalu orang bisa ambil kesimpulan. Wah, ajaib sekali menurut saya, ya. Berarti bisa. informasi yang sudah beredar saat ini belum tentu benar berarti ya? Dan bukan belum tentu benar, pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Pasti tidak benar, ya. Oke, kemudian berapa lama itu Pak sampai memutuskan itu sudah bisa disahkan? Maksudnya itu benar? Ya, kita hanya bisa menunggu bahwa badan investigasi itu selesai melakukan penyelidikan. Selesai dalam pengertian dia sudah menganalisis semuanya. Dan terdiri dari orang-orang yang sekali lagi yang authorized, yang expert, yang ahli, yang betul-betul mempunyai dasar apa yang akan dia katakan. Ya, saya nggak bilang dia bohong, ya, bisa aja itu kan bocoran orang yang itu terus dia ngomong bisa aja. Tetapi itu tidak bisa menjadi sesuatu atau penjelasan yang bisa dipercaya, yang trusted. Nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Karena dasarnya nggak kuat. Kira-kira butuh buat waktu berapa lama untuk menyimpulkan itu? Cukup lama ya. Mungkin bisa berapa bulan, bisa mungkin berapa tahun, tergantung kepada banyak hal di sana ya. Black box-nya udah ketemu apa? Nah, yang menarik adalah terkuncinya nih, Pak. Ya, ruang kokpit ini dan pilot sempat keluar kemudian tidak bisa masuk lagi. Sebenarnya ada akses tidak bisa membuka pintu tersebut. Ya, sekali lagi yang bilang tuh siapa ya? Nah, itu dia. Informasi dari siapa ya? Gitu. Mungkin juga benar informasi itu, tapi informasi itu tidak komprehensif, tidak merupakan satu kesimpulan yang benar. Bahwa pintu ke kokpit itu ada locking system yang khusus, itu benar karena ada dulu yang namanya kita kenal dengan hijack, ya. Ada terorisme, jadi untuk faktor keamanan, untuk safety faktor, maka locking system dari pintu menuju ke kokpit itu ada satu sistem yang dipasang untuk pengamanan. Misalnya lapisan pintu itu pun misalnya itu adalah anti peluru. Nah, kalau bocoran dari orang yang dengar voice data recorder itu kemudian mengatakan ada suara ngetok-ngetok terus nggak bisa dikunci, dia bisa ambil kesimpulan seperti itu, bisa ya. Tetapi itu kan belum tentu. Kenapa? Penyelidikannya belum selesai. Betul. Kenapa dia nggak bisa dibuka ya? Apakah dia bisa bilang oh karena dikunci? Bagaimana dia tahu itu dikunci? Ya, siapa tahu itu kuncinya ngelok sendiri misalnya. Kita nggak tahu. Terlalu banyak kemungkinan yang harus dijawab dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil analisis, dari pikiran-pikiran. Masih terlalu dini, jadi itu yang sekarang yang terjadi adalah ada data-data kecil, kemudian dieksplor sendiri, orang mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Dan kalau kita dengerin capek, semua orang punya kesimpulan sendiri-sendiri. Itu bikin kacau ya. Makanya IFALPA, International Federation of Airlines Pilot Association, itu juga mengutuk kebocoran itu. Kebocoran itu ya. Kalau tadi kita lihat Federasi Pilot Prancis, saya kira semua pilot ya yang pernah terbang, yang terbang dan pernah terbang itu tidak nyaman dengan pemberitaan yang seperti ini ya. Itu kan menyudutkan pilotnya, menyudutkan juga airlines-nya juga korban, gitu ya. dan sebagainya. Betul. Ada sanksi tidak untuk memberikan informasi terlalu dini? Bagaimana? Ada sanksi bagi pemberi informasi yang terlalu dini belum sesuai dengan itu tergantung di hukum di negara masing-masing ya. Tetapi saya bukan ahli hukum, saya nggak tahu. Tapi dalam konteks penerbangan ya, seyogianya kita mendengarkan saja penjelasan dari authorized personal namanya. Jadi orang yang mempunyai hak
orang yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena orang itu dan atau badan itu, KNKT atau National Transportation Safety Board atau NTSB atau apapun namanya di setiap negara, dia tidak akan sembarangan berbicara. Dia harus berbicara dengan data hasil penyelidikan. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Oke, Itu tapi yang paling penting. mungkin gini sih Pak, ada banyak orang yang khawatir bukan hanya karena memang sudah beredarnya rumor seperti ini, tapi juga mengacu pada kejadian pada tahun 1997, di mana pada saat itu disimpulkan Silk Air itu jatuh dikarenakan pilotnya memang melakukan aksi bunuh diri gitu kan, dengan membawa pesawat seperti itu. Nah, apakah sebenarnya ini bisa dikaitkan gitu ya dengan situasi yang sekarang ini? Apakah ada relevansinya? Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan pilot secara mental dan juga secara fisik gitu? Apakah bisa dikaitkan juga dengan bagaimana dia membawakan sebuah pesawat? Apakah aman atau tidak seperti itu, Pak? Sekali lagi, dunia penerbangan sebetulnya dunia yang sangat high teknologi. Ya, semua yang high teknologi itu jelas, sebetulnya jelas. Dalam pengertian aturannya jelas, aturan mainnya jelas, semuanya jelas. Ya, kita bisa terpengaruh apabila kita mendengarkan penjelasan-penjelasan sekali lagi bukan dari badan atau orang yang mempunyai wewenang. Ya, misalnya Silk Air dibilang bunuh diri. Itu kan orang banyak khawatir, orang bisa nggak naik pesawat lagi ya. Kepentingan orang itu besar sekali terhadap sistem air transportation. Jadi kalau ada kecelakaan memang bisa dimaklumi, orang kepengen tahu dan orang kemudian ada kecenderungan mendramatisasi. Ya. Silk Air dibilang bunuh diri misalnya ya. Siapa yang bilang bunuh diri gitu? Ya. Hasil penyelidikan KNKT tidak menyebutkan bahwa pilot Silk Air bunuh diri, ya, bahwa ada institusi di luar negara kita yang mempunyai kesimpulan seperti itu mungkin aja, itu dengan segala macam tambahan-tambahan. Tapi hasil resmi yang diumumkan oleh KNKT tidak pernah menyebutkan itu tentang bunuh diri. Pada waktu itu ketuanya Profesor Diran, dia mengatakan begini, bahwa kesimpulan dari perjalanan panjang proses penyelidikan pesawat penyebab kecelakaan pesawat terbang Silk Air, kita sampai pada kesimpulan yang kita tidak bisa simpulkan. Dan itu memang NTSB protes, itu marah. Orang oh kenapa nih begini-begini. Tapi itulah yang dihasilkan oleh tim investigasi. Dengan wewenang yang ada, dengan data-data yang sudah dikumpulkan ya, yang sangat lengkap yang bisa dikumpulkan pada waktu itu, dengan menghimpun pendapat banyak ahli yang duduk di dalam penyelidikan dan juga itu terdiri dari perwakilan dari pabrik pesawat, dari NTSB, dari beberapa negara yang mempunyai kepentingan warga negaranya menjadi korban dan sebagainya. Tidak ada disebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kejadian kecelakaan pesawat terbang yang fatal seperti ini, ya, tidak ada yang selamat, pesawatnya hancur lebur nggak keruanan, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apa yang betul-betul sebenarnya terjadi. Hasil penyelidikan yang dibantu oleh black box yang terdiri dari flight data dan voice data, itu hanya menggiring kepada tadi terminologinya ada the most probable cause. Ya, karena kita tidak tahu apa benar-benar seperti itu, tapi dengan segala macam kemajuan teknologi yang dimiliki, maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar terjadinya adalah penyebabnya A, B, C, D dan sebagainya. Sekali lagi ada regulasi di ICAO Annex 13 dikatakan antara lain bahwa black box itu tidak untuk bertujuan menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun. Tujuannya cuma satu, mencegah terjadi kecelakaan yang sama apabila di kemudian hari setelah kecelakaan itu terjadi. Ini adalah menyelamatkan banyak orang. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau black box ini digunakan untuk menyalahkan pilot, untuk menyalahkan berbahaya sekali. Itu tidak bisa dibenarkan seperti itu ya. Berbahayanya kenapa? Karena pilot mau berangkat ya matiin aja tuh black box. Betul. Karena dia tidak nyaman dengan keberadaan black box. Kenapa? Karena dia bisa disalahin yang belum tentu dia salah. Nah, ini yang sangat prinsip yang harus diketahui oleh kita semua, bahwa sekali lagi kita harus mendengarkan
institusi yang dan berwenang orang yang seperti itu ya. Berarti kesimpulannya kita tidak boleh Menyimpulkan mendengarkan diri. kanan kiri gitu kan, langsung jump into conclusion gitu, lompat kepada satu kalau kesimpulan. enggak chaos kita ya. Kalau tidak dengar. chaos, Kan, akhirnya si tidak ada A bilang begini, kepercayaan si B ya. bilang begitu, Betul. dan dasarnya nggak kuat semua. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Ya, Syekh Hakim sama-sama. sudah Terima kasih, hadir Pak bersama Syekh kami di Hakim. Indonesia Terima kasih. Morning Show. Semoga ini memberikan informasi dan pencerahan juga bagi teman-teman yang ada di rumah ya. Oke.